Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Abdullah dari kelas Ekonomi Syariah D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi dari tokoh Alfred Marshall, di mana Alfred Marshall adalah bapak ekonomi neoklasik, tokoh dominan dalam ekonomi Inggris dari sekitar tahun 1890 sampai kematiannya pada tahun 1924. Spesialisasinya adalah ekonomi mikro, studi tentang pasar individu dan industri yang bertentangan dengan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Bukunya yang paling penting adalah Prinsip Ekonomi. Di dalamnya Marshall menekankan bahwa harga dan output baik yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dua kurva seperti pisau gunting yang bersinggungan pada kesetimbangan. Ekonom modern mencoba untuk memahami mengapa harga sebuah perubahan yang baik masih mulai dengan mencari faktor-faktor yang mungkin telah bergeser permintaan atau penawaran. Mereka berutang pendekatan ini untuk Marshall. Marshall sebagai tokoh mazhab Cambridge menyatakan bahwa faktor yang menentukan harga selain faktor biaya adalah faktor subjektif dari pihak produsen maupun konsumen. Unsur subjektif dari pihak konsumen adalah pendapatan atau daya beli, sedangkan faktor subjektif dari pihak produsen adalah kondisi keuangan perusahaan. Lebih lanjut, Marshall menyatakan bahwa harga terbentuk sebagai interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh produsen maupun konsumen. Apabila harga yang terbentuk melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut, maka produsen akan memperoleh keuntungan, begitu pula sebaliknya. Pemikiran Alfred Marshall mahir dalam menggunakan peralatan matematika ke dalam analisis ekonomi. Marshall juga mempunyai konsep surplus konsumen. Dia mencatat bahwa harga biasanya sama untuk setiap unit komoditi yang konsumen membeli, tetapi nilai kepada konsumen setiap penurunan unit tambahan. Marshall juga memperkenalkan konsep surplus produsen. Jumlah produsen sebenarnya dibayar dikurangi jumlah yang ia rela akan menerima. Marshall digunakan konsep-konsep ini untuk mengukur perubahan kesejahteraan dari kebijakan pemerintah seperti perpajakan. Marshall ingin memahami bagaimana pasar disesuaikan dengan perubahan pasokan atau penerima dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ia memperkenalkan gagasan 3 periode. Yang pertama adalah periode pasar. Jumlah waktu saham komoditasnya tetap. Yang kedua, periode singkat. Adalah waktu di mana pasokan dapat ditingkatkan dengan menambahkan tenaga kerja dan input lain, tapi tidak dengan menambahkan modal. Ketiga, periode panjang adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk modal atau peralatan akan meningkat. Untuk membuat ekonomi dinamis, bukan statis, Marshall menggunakan alat mekanika klasik. Marshall dianggap sebagai salah satu ekonom ulung yang karya-karyanya sangat fundamental dalam pengembangan ekonomi. Selain terkenal dalam kepakarannya, Marshall terkenal sangat peduli terhadap nasib kaum miskin. Menurutnya, ilmu ekonomi sebagai alat dan sarana untuk memperoleh kesejahteraan umat, atau economics is a tool for betterment, dan sebagai kekuatan untuk menemukan kebenaran, atau as engine for discovery of truth. Marshall sendiri dilahirkan dalam sebuah keluarga kelas menengah di London dan dibesarkan untuk masuk ulama. Dia menentang keinginan orang tuanya dan menjadi seorang akademisi dalam matematika dan ekonomi. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai pemikiran ekonomi dari Alfred Marshall. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.